Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang load balance di Mikrotik ya. Jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, harus kita ketahui perbedaan load balance dan failover. Jadi ketika kita menggunakan load balance, maka ada dua link yang dipakai semuanya. Tetapi kalau kita menggunakan sistem failover, maka salah satu link melakukan backup koneksi atau standby. Tapi biasanya ketika menerapkan load balance, fitur ini digabung dengan failover. Jadi nanti kita akan fungsikan load balance dan failover. Nah, di tutorial kali ini kita akan bahas menggunakan metode ICMP, di mana salah satu kelebihan ICMP ini adalah bisa membagi beban traffic secara seimbang di dua ISP. Kemudian kelebihan lain adalah kita bisa membuat satu rule routing dengan banyak gateway. Hanya kelemahannya dengan metode ICMP ini sering berpindah otomatis gateway gitu ya. Oke, kita langsung simak saja video tutorial selengkapnya. Oke, untuk praktek load balancing ini, jadi tahapannya tadi ya, saya sudah punya tadi di sini. Ini saya hapus dulu sebentar. Jadi interface ya. Nah, ini terlihat Mikrotiknya sudah saya reset dari awal. Jadi yang Ether 1 ini untuk ke internet menggunakan kabel ya. Jadi misalnya satu internet via kabel gitu. Nah, nanti untuk yang ISP 2-nya ini menggunakan wireless LAN gitu ya. Tapi saya konfigurasi dulu ISP yang pertama. Jadi untuk yang ke Ether 2-nya seperti biasa ini untuk ke lokal ya. Seperti biasa saya menggunakan fungsi manual ya. IP address saya tambahkan di sini. IP-nya 192.168.110.124 karena IP modemnya 11 ya. Oke, play oke. Untuk yang lokalnya saya buat di IP misalnya 20.1/24, ininya ke lokal. Oke, kemudian saya setting juga DNS menggunakan OpenDNS 88, ini 8844 kalau remote request di checklist. Oke, dan terakhir adalah default root ya. IP rootnya saya tambahkan. Terlihat di sini defaultnya saya bikin satu dulu ya, bikin satu dulu aja karena ya ISP-nya satu gitu. Nah, udah connect ya. Nanti kita edit ya untuk kalau udah ada dua ISP-nya. Oke, kita tes dulu dari Mikrotik link ke google.com. Nah, oke, jadi ISP1 sudah bisa connect ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ISP yang kedua. Untuk ISP yang keduanya saya menggunakan wireless. Jadi saya aktifkan dulu wirelessnya. Kemudian nanti saya setting di sini modenya station ya, karena nanti untuk menangkap sinyal dari HP. Kemudian selanjutnya saya nyalakan, lebih baik saya buat dulu security profile ya. Security profile di sini untuk menangkap password yang HP-nya ya, seperti biasa. Ini password HP-nya ya, kita isikan di sini password HP-nya. Oke, PPA2. Nah, ini pastikan diisi di sini adalah password yang di HP-nya.
Oke, selanjutnya saya nyalakan portable hotspotnya ya. Jadi di HP-nya saya nyalakan dulu sebentar. Untuk portable hotspotnya. Oke, udah. Jadi namanya di sini kita scanning ya, langsung masuk ke menu Wi-Fi interface lagi, VLAN. Kemudian kita lakukan scan. Nah ini, jadi ini yang HP-nya ya, IT Digital. Kita connect. Oke, yang lainnya default aja ya. Nah, kecuali security profile-nya kita pilih ke ini, jadi supaya terkoneksi. Play, oke. Nah, ini udah connect ya, tapi kita belum mendapatkan IP DHCP client. Kita untuk tahap yang interface wireless ini kita menggunakan DHCP client saja untuk mendapatkan IP dari HP-nya. IP DHCP client, tambahkan ininya ke wireless ya, wireless LAN 1. Nah, untuk di default route-nya nanti kita pilih no aja, karena nanti kita akan lakukan manual saja ya. Jadi jangan pilihnya yes, tapi di sini pilihnya no. Play, kita lihat. Nah, statusnya bound ya. Kita lihat di status. Nah, berarti kita lihat di sini IP-nya dapat dari, saya providernya di sini menggunakan Telkomsel, kartunya 43221. Nah, gateway-nya kita catat. Ini gateway-nya berarti 43174 ya. Copy aja. Copy 43174. Nah, kita pasang di IP root. Masuk ke IP root. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, gateway-nya ke arah yang tadi ya, ini ya. Jadi yang kedua ini. Oke. Nah, jadi pada tahap ini kita buat lagi ya. Ini untuk ICMP-nya. Baru sekarang kita buat untuk ICMP-nya. Nah, sekarang buat di sini ICMP-nya ya. Gateway-nya kita buat lagi. 192.168.11. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, yang ini 192.168.43.174. Tapi cek gateway-nya kita aktifkan ping ya. Nah, fungsi cek gateway ping itu untuk apa? Jadi nanti biasanya setiap 10 detik router akan mengecek ke internet apa koneksinya terputus atau tidak gitu ya. Itu fungsi cek gateway ini. Nah, seperti ini, distance-nya kita pilih 1. Jadi di default route itu nanti kita mempunyai tiga buah gateway ya. Jadi yang satu buat ICMP-nya, ini saya kasih komen aja ya. Sebentar, IP root biar lebih jelas. Ini adalah untuk gateway ICMP dan file opernya sekaligus ini ya. Dan file oper. Oke, nah untuk gateway yang dua ini nanti ini untuk apa? Ini untuk routing mark ya. Untuk penentuan jalurnya. Penentuan jalur mau ke arah mana nanti ISP-nya. Tapi nanti kita edit lagi ya. Ini kan belum diedit karena routing mark-nya ini belum ada nih, masih kosong. Tuh, ini belum ada routing mark-nya karena kita belum buat angle gitu. Oke, ini untuk routing mark sementara segini dulu, nanti kita edit lagi. Kemudian masuk lagi ke IP firewall, kemudian kita pilih NAT ya. Nah, NAT ini untuk NAT sama tadi out interface-nya kita bikin dua, untuk yang ke arah ISP1 via kabel sama untuk yang VLAN ya. Oke. Oke, ini sebentar saya buat lagi, tambahkan lagi. Hanya out interface-nya nanti mengarah ke wireless ya, WLAN 1. Oke, action-nya adalah
Masquerade. Oke, udah selesai. Nah, baru untuk yang ke LAN-nya seperti biasa, ini DHCP server aja ya, kita aktifkan untuk supaya klien mendapatkan koneksi internet. Nah, di sini DNS servernya otomatis ya, karena ini udah ada 2 SP, tapi kita bisa tambahkan juga di sini. Oke, nah itu tahap untuk konfigurasi dasar ISP1 dan ISP2. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat langsung mangle-nya. Jadi mangle-nya langsung kita akan buat untuk menentukan jalurnya. Nah, langkahnya masuk ke IP, balik lagi ke materi firewall ya, IP firewall, masuk ke mangle. Nah, di sini kita akan buat 4 mangle. Jadi 2 chain input, 2 chain output kita tambahkan di sini. Nah, chainnya yang pertama kita pilih input ya. Nah, chainnya kita pilih input. Nah, ini source address-nya kita tidak isi karena nanti asumsinya dari semua IP ya. Yang perlu kita isi di interface. Nanti in interface-nya ini kita isi ke ISP1 dulu, internet via kabel seperti itu. Dan nanti action-nya nanti kita pilih di sini mark connection. Saya ini kasih nama ISP1 gitu ya. Oke. Masuk di tekan. Nah, untuk yang kedua sama ya. Chain-nya input. Kemudian in interface-nya mengarah ke VLAN. Action-nya adalah mark connection. Ini namanya adalah ISP2. Oke. Jadi ini mangle untuk menandai input ya, atau menandai traffic dari ISP yang masuk gitu ya. Nah, ini jadi fungsinya dengan menggunakan input. Jadi kembali lagi konsep firewall. Jadi firewall itu kan biasa yang sering dipakai itu input, forward, output gitu ya. Input itu untuk menandai yang paket yang masuk ke router seperti itu. Oke, sekarang kita buat untuk outputnya yang keluar. Jadi dari input masuk kita keluarkan. Itu kita pilih output. Nah, kemudian nanti parameter yang lainnya yang kita isi adalah connection mark-nya ya. Connection mark-nya adalah ISP1. Kemudian masuk ke menu action. Nah, di menu action nanti kita pilih mark routing untuk penentuan jalur. Nah, ini kita isikan dengan routing to ISP1 saya namanya. Password-nya dinaktifkan. Play oke. Selanjutnya kita copy aja ya. Copy aja yang ini. Copy. Yang perlu diganti itu ya ininya. Nah, ISP2-nya ganti, action-nya juga ganti. Jadi routing to ISP2. Nah, jadi nanti new routing mark itu akan kita pakai di tabel routing tadi, di default route. Nah, ini kita kasih komen adalah traffic keluar menuju ISP yang dituju. Oke, jadi ini udah jadi ya mark routingnya. Nah, mark routing ini akan dipakai ketika ada koneksi dari klien. Makanya untuk itu kita edit lagi di menu IP route. Nah, ini di menu bentar. Nah, yang pertama ini kita arahkan dulu ya. Ininya routing marknya kemana? Nah, ini karena ini ISP1 ISP1 kita arahkan ke routing ISP1. Dan yang kedua juga sama ya, kita arahkan ke ISP yang kedua. Nah, routing to ISP2. Oke. Nah, seperti ini udah selesai semuanya gitu ya. Baik itu file overnya maupun load balance CMP-nya. Jadi kalau kita tes ya,
Coba tes di sini di Mikrotik dulu, ping google.com. Nah, ini udah connect Mikrotiknya ke dua ISP. Jadi jalurnya sekarang Mikrotik menggunakan dua ISP. Ya, jadi kalau kita lihat di interface di sini, nah interface-nya itu nanti kalau udah banyak koneksi, nanti antara interface WLAN 1 sama ini nanti akan ada koneksi. Tapi karena ini koneksinya murni, saya menggunakan satu laptop ya, jadi belum terlihat signifikan di sininya trafficnya, bebannya gitu ya. Jadi semakin banyak klien yang mengakses, nanti load balance-nya semakin terlihat seperti itu. Nah, kita akan uji coba load balance-nya dulu ya. Jadi kita tes menggunakan speed test dulu, karena speed test ini sudah mendukung multi koneksi. Ini kita speed test. Jadi kalau yang defaultnya bandwidth yang di Ether 1 via kabel itu di 20 mega sebenarnya. Yang Ether 1 itu. Hanya di sini koneksinya kan lagi dipakai juga beberapa klien yang non Mikrotik ya. Nah, jadi ini sebenarnya 18 mega ini nanti sudah dikombinasikan dengan yang di wirelessnya. Nah, ini udah balanya udah kelihatan ya. Hanya trafficnya masih, nah ini masih kecil mas. Ini udah kelihatan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk tes load balance-nya kita bisa menggunakan speed test. Jadi ini udah jalan, ini udah jalan. Nah, selanjutnya kita akan uji coba dari sisi failovernya ya. Untuk failovernya berarti kan kondisi sekarang ini diputus nanti salah satu. Contoh ini kan ping google.com. Nah, ini terlihat di sini nih. Kita layarnya kita sudah kecilkan dulu. Jadi biarkan yang ini koneksinya sedang berjalan ya. Kemudian kita lihat di menu IP route-nya. IP route-nya kita lihat. Nah, ini kan dua-duanya aktif. Nah, ini dua-duanya aktif ya. Baik itu yang 11 maupun 431. Tapi nanti saya putus untuk koneksi yang ini yang satu misalnya. Jadi nanti otomatis akan di backup oleh yang kedua. Misalnya dari ISP1 ini. Ini yang ISP1 via kabel. Saya putus dulu. Nah, ini nonaktif ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat. Jadi meskipun internet putus, maka tetap jalan ya di klien, karena nanti akan di backup oleh yang wireless seperti itu. Begitupun nanti kalau yang ini saya aktifkan, nah ini aktif lagi ya. Nah, nanti yang putus misalnya yang WLAN 1, yang ISP2 ini putus, tetap pasti akan jalan gitu. Karena nanti akan di backup oleh koneksi yang kedua. Nah, ini putus dulu tim viewernya. Nah, jadi konsep failover kurang lebih seperti itu. Jadi kita memindah jalur koneksi sebagai link backup, tapi kedua-duanya koneksinya aktif. Dan biasanya load balancing dan failover itu digabungkan. Jadi kalau kita setting load balancing, maka failovernya juga perlu kita setting juga seperti itu.
Jadi dalam tahap di sini kita sudah berhasil membuat metode load balancing dengan metode ICMP. Jadi langkahnya kurang lebih ada 7 ya, 7 langkah yang bisa kita coba. Nah, jadi nanti ini di tempat saya berhasil seperti ini. Nah, untuk di tempat Mas Eko kita coba ya, tapi masih menggunakan yang ICMP. Sekaligus nanti mereview hasil praktek ini. Oke, demikian materi pengujian sekaligus konfigurasi bagaimana kita membuat load balance dengan ICMP.